Perasaan baru kemarin nih anak kita gendong-gendong. Kita kasih makan, kita cukupi. Bergulirnya waktu dewasa dia sekarang, ya Allah. Omongan saya dibalik-balik semuanya. Saya ajak sholat cemberut ngomel. Dilarang keluar malam mentahjir orang tua. Dia omongin baik-baik kayak ngomong pakai mic kerasan dia. Bingung saya, Tat. Astagfirullahaladzim. Saya bertemu sama dua orang ini bingung jawabnya gimana ini. Kalau saya pro sama ini anak muda, orang tua kesel nanti. Saya pro sama orang tua juga, ini anak muda kecewa gak mau ngaji. Generasi bangsa, saya yang bingung. Saya sempat diam lama waktu itu, saya ingat. Beberapa tahun yang lalu kasus ini, beberapa tahun yang lalu. Anak saya masih kecil itu, setahun lebih, hampir 2 tahun. Sehingga Allah kasih pelajaran ke saya itu. Dan saya bisa menjawab setelah itu. Orang laki itu kan kerjaannya kan pergi, apalagi saya ini banyak zolim sama anak-anak. Pergi masih tidur, pulang sudah tidur, Masya Allah. Hingga waktu itu saya pulang dari Bukit Tinggi, saya masih ingat itu Bukit Tinggi. Nah. Pulang saya orang yang hobi makan duku. Saya pulang bawa duku, masih ingat teman ada yang bawain dari Komering itu, dari Palembang itu. Sama rambutan Aceh Pelat. Sampai di rumah duduk nikmatnya, sampai di rumah ya Allah apapun keadaan rumah kita lebih baik ketimbang luar. Ya jujur ya kayak kita umroh, kita bertendang kemana, hotel bintang 5 kita difasilitasin, tetap rumah sendiri lebih enak. Lain rasanya ya. Halo, sampai di rumah tuh saya ada bawa duku, bawa ini gak lama kopi datengin saya. Anak saya datang, Abuya, subhanallah, ya Allah. Senengnya habis pulang safar ketemu anak tuh ya Allah, orang tua tuh bahagia. Baru berasa jadi orang tua. Baru berasa. Ketika anak menyambut kita, ya Allah. Anak minta jajan tuh kayaknya gagah loh. Orang tua tuh. Dia samperin saya peluk, saya ingat aroma rambutnya wangi baby oil. Dia ambil duku yang ada di plastik saya itu. Ya. Dia cemplungkan ke kopi saya. Jumur. Saya bilang baru berasa jadi orang tua nih. Ya Allah. Ini kok Masya Allah nih anaknya. Gak marah saya jadi orang tua. Heran tuh saya gak marah. Masya Allah. Saya pikir gitu doang. Itu diaduk duku sama kopi. Masya Allah. Kan jadi keluar Betawinya saya kalau begitu kan. Tahu aja Babel senang ngopi sama duku. Saya bilang gitu. Tahu aja babanya senang ngopi sama duku. Saya bilang. Aduh Masya Allah. Cuma hati saya berkata saat itu. Ya Allah ini hidup. Kalau nanti saya sudah tua. Tingkah laku saya kayak anak kecil. Anak saya tumbuh dewasa. Pulang dari safar mungkin mirip. Ayahnya tukang ayam. Anaknya kurang lebih ya. Mungkin dia akan safar nanti entah kemana. Saya kayak anak kecil. Anak saya datang lagi disuguhin kopi. Saya jalan jadi orang tua. Dikit gitu. Saya ambil duku saya cemplungin. Kira-kira gimana dia ya gitu loh. Saya nggak tahu kondisinya. Kalau saya maklumin ya Allah nih anak. Kalau nanti saya yang tua kayak anak kecil saya cemplungin duku kira-kira gimana tuh? Entah mungkin dia ngomel dia cerewet. Papa pakai mata dong kopi nih. Oh, galak amat gitu ya. Dulu dia duduk di pangkuan saya habis cemplungin duku ke kopi duduk. Abuya ini apa, Abuya ini apa, Abuya. Ya karena saya punya kebiasaan kalau nyampe tuh semua barang di meja. Sambil lihat pemandangan. Enak gitu. Dia duduk Abuya ini apa, Abuya ini apa. Cerewetnya ini anak Masya Allah. Tapi gak satu pun soal dia kecuali saya jawab. Karena saya takut dia kecewa dong. Udah lama gak ketemu gak bisa jawab. Saya bilang ini kunci motor Buya sayang. Ini handphone, ini tas, ini buku. Hati saya ngomong. Ini kalau nanti saya udah tua cerewet kayak dia mau nyaut gak ya?
Kalau saya tanya nanti, dia baru pulang, kamu dari mana, sama siapa, kemana, di mana, berapa? Cerewet banget sih Pak, begitu ya. Oh. Lihat, kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Lihat, 10 dosa disiapkan 11 maaf, 100 maksiat disiapkan 101 ampunan. Kita tidak bisa seperti itu. Saya bilang sama anak muda tersebut, sekarang begini, temui orang tuamu, temui mereka, minta maaf. Temui mereka, minta maaf. Gengsi masih tidak mau. Atau begini, sebelum kamu minta maaf, besok jujur, luangkan sedikit waktu. Lihat orang yang kau benci keduanya ini sedang tidur, coba kau lihat. Lihat. Ayah yang kau bilang sombong, paling galak, gak mau mendengar kata-kata anak. Lihat. Ayahmu yang sedang tidur coba. Lihat. Ayahmu manusia sama tidurnya. Lihat. Ya Allah, Papa, Masya Allah. Ayah, Masya Allah. Coba lihat. Dari hati yang paling dalam ungkai kalimat lembut dalam mulutmu. Allah, kerut di kening ayah sudah mulai banyak. Coba lihat. Mata ayah yang hitam sudah mulai bersepah putih. Coba lihat. Ayah yang gagah tanpa gigi sudah mulai tanggal. Ya Allah, cepat sekali waktu bergulir ya Allah. Ayah saya bukan ayah saya yang 20 tahun yang lalu, yang keker dan kuat ya Allah. Coba lihat. Lihat napasnya. Lihat. Kamu yang bilang ibumu paling cerewet sedunia. Jujur coba. Lihat mamahmu lagi tidur, coba lihat. Yang katanya orang paling galak sedunia, gak pernah akur sama menantu, ribut aja kerja. Coba lihat. Lihat sosok wanita tua yang sedang tidur. Ya Allah, mama. Kerut di kening mama sudah mulai banyak. Coba lihat. Matanya yang hitam sudah mulai bersepah putih. Pipinya yang cabi sudah mulai turun. Lihatlah urat di tangannya. Lihat. Kukunya yang coklat terkena bumbu dapur dan batu kerikil ketika membesarkanmu. Coba lihat. Ini orang yang kau benci. Ini orang yang kau bilang paling galak, gak akur sama mantunya. Sering ribut sama cucunya ini. Ya Allah. Demi Allah, mending temui dia, temui mereka. Udah minta maaf. Ambil tangannya, cium, rasakan wangi kulit orang tuamu, rasakan. Ya Allah, mungkin sebentar lagi daging bangkai yang kau cium dari mereka. Daging bangkai, terbujur kaku mereka. Tumit sudah mulai berwarna kuning, betis mulai mendingin, kaku hingga ke paha, hingga ke perut. Saat itu di mana anak yang soleh? Yang dia butuhkan cuma talqin. Papa la ilaha illallah, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, surga. Kematian mendatangi dia. Siapa yang rela melihat orang tuanya meninggal? Innal maut alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Rela tidak rela maut menjemputmu. Rela tidak rela maut mendatangi orang tuamu. Rela tidak rela saudara yang kau benci, adik yang ribut denganmu, kakak yang selalu berkelahi akan meninggal nantinya. Anak dia, anak kita, anak kita, anak dia. Masih kau bermusuhan dengan saudaramu?
Masih kau bermusuhan dengan orang tuamu? Ya Allah. Apa kata Rasul? Law ta'lamu ma'alamu la dohiktum qalilan la bakaitum kasiran. Law ta'lamu ma'alamu la dohiktum qalilan la bakaitum kasiran. Kalau kalian tahu ya aku ketahui kata Rasul, kalian sedikit tertawa, banyak menangis. Maut yang kalian menghindar darinya, maut yang kalian menghindar akan mendatangi kalian 11 kali dalam satu hari. 11 kali dalam satu hari kata Rasul. Hampir tiap 2 jam malaikat mendatangi kita, nunggu perintah Allah. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana orang bisa merasa aman? Makanya ayat mengatakan innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi was syahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Makanya di Islam ini kita disuruh beriman, mengimani tentang ini, mengimani bahwa ajar rezeki terbagi dan terkabul dan akan datang. Yuktabu bi arba'i kalimat, ditentukan 4 kalimat, bikatbi rizki wa ajali wa amali sakiyun aw sa'idun. Lihat, wajar kalau Nabi mengatakan ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha illa ma kana lillah alim aw muta'alim. Ini dunia memang terlaknat ini dunia kata Rasulullah. Gara-gara dunia kita ribut sama orang tua, betul? Ya Allah, gara-gara dunia saudara nggak tegur sapa, ya Allah. Gara-gara dunia demi Allah manusia nggak merasakan kebaikan dalam kehidupan. Allahu Akbar. Coba mulai berpikir. Ini ada yang salah. Dia nggak tahu bahwa kematian mendatangi dia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti didatangi oleh kematian. Kebayang tidak kalau kematian mendatangi kita sekarang, apa yang kita bawa menghadap Allah? Orang mau kaya, mau miskin, mau kuat, mau enggak kuat, sehat, sakit, maut pasti. Yang enggak kita bilang harus nengokin orang sakit nih mumpung masih keburu. Kadang-kadang yang nengokin nyebrang ketabrak. Mana tahu kita? Makanya dalam Islam ini memang disyariatkan kalau orang sakit lebih dari 3 hari suruh wasiat. Tujuannya positif. Bicara mati mah urusan Allah, wasiat yang penting. Di kita suka salah paham tuh. Kita kalau datang ke teman yang sakit, kita pengen negakin sunnah jadi masalah. Apalagi sama orang tua, lebih salah lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah. Sakit katanya, ya sakit, lihat di mana sih ini ya. Kita juga kadang-kadang ngomong suka nggak pas ya. Orang lagi di rumah sakit, lagi megap-megap datang, ya Allah sakit, enggak sehat, kan begitu jawaban. Ya sakit, Masya Allah ya. La ba'sa tahur insya Allah, nggak apa-apa insya Allah mensucikan kamu. Sakit itu ya berat atau ringan menghilangkan dosa. Kita kan manusia pasti berbuat dosa, betul? Masya Allah beruntung banget kamu dihapusin dosa sama Allah. Kita nih yang belum tentu nih, gitu kan? Karena kan tobat belum tentu diterima. Kalau sakit pasti hapus dosa, kan begitu. Insya Allah lah, la ba'sa tahur insya Allah. Kan gitu kalau nengokin orang sakit. Bawain makanan, kadang-kadang lucu sih kita. Orang tua sehat gak pernah dibawain makanan, nunggu sakit baru bawa, betul ya? Ya gak bakal dimakan sama dia, yang untung yang jaga sampai gemuk, betul ya? Gemuk amat nunggu orang sakit, gitu ya makan mulu. Kalau dia berilu, dibawain itu ke orang tuanya ketika sehat. Ketika sakit nggak repot bawa macam-macam. Yang dia tanya biayanya berapa urusan saya. Itu lebih menyenangkan. Orang sakit dibawain macam-macam. Biasanya siapa yang mau makan. Suka salah tempat kita kadang-kadang ini. Mumpung sehat bawain. Ketika sakit deketin, ya Allah Bu. Pengen bawa kesukaan ibu. Cuma kan ibu sakit.
Cepat sembuh ya Bu ya, nanti saya bawain lagi yang ibu suka. Begitu. Ini nggak pernah bawain, cuma ngajak ngobrol ngayal doang. Bu tadi makanan begini mak. Di mana? Ada dia mau tahu aja orang tua diem di rumah gitu. Udah megah pada, mak ini yang saya ngomong kemarin, AUA gelap, ketemuannya begitu. Ya buat buat apa? Udah sakit. Udah nggak ada baru dibawain. Temuin mereka, tanya. Gentle jadi anak laki, assalamualaikum Pak Bu. Ajak mereka senang, makan yang enak sambil melihat menatap wajah mereka yang nafsu tuh. Pak Bu, dalam hidup kalian ada gak sih yang kalian hayalkan pengennya apa sih? Aku pengen seperti Uwais Al-Qarni. Ya kematian siapa yang duluan dah Pak Bu? Kita gak hitung-hitungan dah. Cuma kalau saya masih hidup, saya pengen tanya sama ibu sama bapak. Apa yang kalian inginkan dari saya? Katakan. Apapun yang dia sebut, tanamkan sebagai agenda hidup. Sebut Bu, sebut. Sebut aja dulu. Kalau masalah jadi enggaknya itu jobnya Allah, bukan job saya itu. Kayak Uwais tadi. Emang ada apa sih Bu? Ibu sudah tua Uwais. Mungkinkah ibu menutup mata tapi sudah melakukan haji? Bengong Uwais gimana? Mungkin. Buat Allah mungkin. Gak ada yang gak mungkin. Itu fungsi anak yang soleh. Apa yang ibu inginkan, ayah inginkan, bilang. Ya kita sih gak pengen macam-macam nah. Kita cuma pengen ngelihat situ nikah, itu yang susah Bu. Betul ya. Kita pengen kamu jadi anak yang betul-betul seperti yang kita inginkan nak. Anak yang soleh. Anak yang hidup seperti lebah dimanapun berada nak. Karena mata orang tuamu ini nak terhalang dinding nak. Tangan dipentangkan pun cuma 2 meter nak, tidak lebih. Kaki sudah enggak pandai melangkah nak. Dulu kami bisa jaga kamu. Siapa yang jahat? Ada kami, tenang saja nak. Sekarang di balik dinding kamu sedang apa? Ibu apa tidak tahu nak. Kupentangkan tanganku ini cuma 2 meter nak. Tidak bisa menyentuhmu nak. Langkah pun gak secepat kamu. Kamu berbuat hal pun ibu bapak gak bisa mencegah nak. Ya Allah nak. Demi Allah. Orang tua cuma pengen kamu jadi anak yang soleh nak. Itu aja. Yang semua tindakan yang kau lakukan adalah benar. Allah perintahkan, Nabi contohkan, itu aja nak. Orang tua gak pengen yang lain nak. Orang tua cuma pengen lihat anaknya jadi anak yang soleh. Anak yang soleh yang tumbuh menjadi manusia yang diinginkan. Yang akan hinggap dimanapun bak lebah hinggap. Coba nak kau perhatikan lebah itu nak. Ya ibu sih gak pengen kamu punya sayap kayak lebah. Enggak gitu loh. Cuma kalau kamu lihat lebah itu nak, lihatlah lebah itu nak. Dia hinggap di mana saja, dia gak merusak ranting nak. Pohon apapun yang dia hinggapi, gak dirusak sama dia. Dia bikin sarang di pohon buah. Jadilah seperti lebah nak, tinggal di sebuah tempat yang bermanfaat. Bak pohon yang berbuah tadi. Lihatlah lebah nak. Pohon buah yang bagus buahnya, ranum rasanya, indah dipandang mata. Tidak ada orang yang berani makan buah tersebut. Kenapa? Ada sarang lebahnya nak. Jadi yang seperti itu. Dimanapun kau berada, terjaga tempat kau berada nak. Jadilah nak seperti itu nak. Lihat lebah nak, lihat. Tidak sekolah lebah nak. Orang tuamu gak bisa menyekolahkan kamu sampai tinggi nak. Nah. Karena kami tidak punya biaya. Tapi kami yakin melalui kami datang kebaikan buat dunia melalui kamu nak. Lihat lebah. Tidak sekolah tapi yang dimakan lihat yang bersih-bersih nak. Kamu sekolah tinggi korupsi buat apa? Kalah sama tahun. Betul. Sekolah tinggi-tinggi jadi pasien KPK. Betul. Buat apaan? Lihat lebah ndak sekolah ngerti nak, yang dimakan tuh saripati nak.
benang sari yang diambil sehingga proses pengambilannya pun menjadi sebuah penyerbukan, menjadi buah. Lihat, ini lebah Masya Allah nak, yang dimakan bersih, cara ngambilnya bersih, prosesnya juga menguntungkan nak. Nak, tolong jadi seperti lebah nak. Ibu nggak peduli kamu mau kerja apapun silakan. Mau jadi pimpinan sebuah perusahaan silakan. Mau jadi aparat pemerintah silakan. Mau jadi guru, dokter, insinyur, developer silakan. Mau jadi presiden pun silakan nak. Ibu nggak peduli. Kau tetap anak kecil ibu buat ibu nak. Ayat yang mengatakan begitu. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Merendahlah kamu, merendah. Bak piyik burung yang merendah di hadapan induknya, merendahlah. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kamu yang hebat, kamu yang dewasa, kamu yang indah di mata manusia. Merendahlah di hadapan ibumu, merendahlah di hadapan orang tuamu, merendahlah. Merendahlah bak piyik burung yang ada di hadapan induknya, merendah kamu nak. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Kepakan saya pun nak, kepakan nak. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Satu doa yang indah untuk mereka nak. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, cintai kedua orang tuaku ya Allah, cintai. Seperti mereka mencintaiku sejak kecil. Ibu cuma pengen begitu nak. Lihatlah lebah nak. Yang dimakan baik, yang keluar juga baik. Yakhruju min butunihi sarabun mukhtalifun alwan wa fiha shifaa'un linnas. Keluar dari perutnya itu warna-warni cairan yang bernama madu. Shifaa'un linnas, yang menyembuhkan manusia. Lihat nak, kalau yang kau makan bersih, kau telan bersih, yang keluar bersih nak. Jangan pernah bahagiakan ibumu dengan uang riba nak. Jangan pernah bahagiakan ayah ibumu dengan uang hasil korupsi nak. Jangan nak. Kau dengar kisah tentang Abdullah bin Zubair bin Awam. Anak Zubair bin Awam. Yang bertemu ibunya hingga ibunya tua renta. Asma binti Abu Bakar di atas 100 tahun usianya. Sehingga dia menyaksikan anak-anaknya mati syahid. Dia punya 5 anak semua mati syahid. Yang cukup menggetarkan jiwa orang yang mendengar yang hikayat tentang Abdullah bin Zubair bin Awam ini. Anak Zubair plus sahabat Rasul. Masya Allah. Hikayat mengatakan satu waktu Abdullah bin Zubair pernah menemui ibunya yang bernama Asma binti Abu Bakar. Menjelang kematiannya. Ini prosesi yang kita bahas sekarang semua masalah ajal kalau menjemput. Abdullah bin Zubair pernah datang ke ibunya. Asma di hari tuanya buta matanya. Buta mata Asma di hari tuanya. Datang Abdullah bin Zubair menemui ibunya Asma ini. Assalamualaikum ya ummi. Ucapan salam diucapkan untuk ibunya. Wahai ibu, ini mungkin perjumpaan terakhir antara kita. Biasa anak pertama dekat sama emaknya, betul. Abdullah kan anak pertama. Mungkin ini perjumpaan kita yang terakhir wahai ibu. Ya kebayang dah ibu-ibu dah sama anak lakinya dah. Digituin perasaannya seperti apa. Kenapa kau berkata seperti itu wahai anakku? Ya, karena pasukanku sudah terpojok wahai ibu. Ini dipimpin oleh Al-Hajjaj As-Saqafi musuhku ini. Sepertinya aku akan mati hari ini wahai ibu. Kata ibunya, hadapi kematian.
dengan kebenaran. Karena di Islam boleh kita minta sama Allah, anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa ahlikni bis solihin. Anta wali fid dunya wal akhirah, kaulah penjaminku dunia dan akhirat ya Allah. Tawaffani musliman, wafatkan aku dalam keadaan Islam. Wa alhiqni bis solihin, perjumpakan aku sama orang-orang soleh di akhirat nanti. Temui kematianmu nak, hadapi musuhmu nak, serahkan semua kepada Allah. Peluk ibumu nak. Ibunya minta dipeluk sama Abdullah bin Zubair. Terakhir, kebayang ya, Masya Allah. Dipeluk ibunya. Ketika ibunya memeluk anaknya, dia merasakan ada baju besi di badan anaknya. Dia lempar badan anaknya, menjauhlah. Inikah anak Asma binti Abu Bakar, perempuan yang terkenal dengan 2 ikat pinggangnya, yang membawa makan minum untuk Rasul dan Abu Bakar ayahku di atas Gua Sur ketika hijrah. Sementara aku sedang hamil 9 bulan saat itu, hamilmu. Inikah anak dari cucu Abu Bakar As-Siddiq, cucu dari Abu Bakar As-Siddiq, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inikah anak Zubair bin Awam, pahlawan penunggang kudanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin berjumpa dengan Allah dengan kematian, kau gunakan baju besimu, buka baju besimu nak, buka. Hadapi kematian nak dengan tenang, buka bajumu nak. Lihat. Karena ibunya yakin bahwa kematian adalah kebaikan buat anaknya. Ish kariman amut syahidan. Hidupmu mulia nak, matimu syahid nak. Dibuka bajunya. Kalau ini yang ibu inginkan, baiklah. Biarkan badanmu tergores pedang musuh Allah Al-Hajjaj As-Saqafi. Tiap tetes darahmu menjadi saksi di akhirat. Wangi kasturi nak, temui kematianmu nak. Masya Allah. Lihat, ummahatul ulama, ibunda para ulama, lihat. Ditanamkan ke anaknya supaya jangan takut mati. Terjadilah perperangan di antara mereka. Subhanallah, betul. Abdullah bin Zubair pun mati di ujung pedangnya Al-Hajjaj As-Saqafi. Diikat dia di sebatang kayu, disalib dia. Dipertontonkan kepada dunia, inilah musuh Islam menurut Al-Hajjaj As-Saqafi laknatullah alaih. Lihat, lihat musuh-musuh Islam yang mengatasnamakan Islam. Lihat, banyak di Indonesia sekarang, banyak seperti itu, banyak sekali. Lihat, As-Saqafi, lihat. Ini warga yang bertebaran di mana-mana, As-Saqafi ini, lihat. Masya Allah. Subhanallah. Mengatasnamakan kebenaran, menghalalkan darah sahabat. Lihat, Asma mendekati mayit anaknya, kemudian mendoakan meridhoinya. Al-Hajjaj mendekati dia, wahai wanita buta, telah kubantai musuh Allah ini. Anakmu yang terlaknat telah kubantai ini. Jaga lisan wahai musuh Allah. Anakku menantiku di pintu surga. Dia mati sebagai syahid. Masya Allah. Subhanallah. Lihat-lihat kematian-kematian orang-orang saleh. Mereka sadar, mereka tahu bahwa maut nggak bisa mereka hindari. Ya, sehebat apapun pedangnya Abdullah bin Zubair bin Awam, sehebat apapun pedangnya Ali bin Abi Thalib, sehebat apapun Khalid bin Walid, sehebat apapun panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, sehebat apapun Umar ibn al-Khattab, Utsman bin Affan, Abdullah Ruaha, Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Mu'az dan lain sebagainya, kematian pasti mendatangi dia. Cuma yang terpenting kalau maut mendatangi kita, sedang apa kita, itu yang paling penting. Karena tuhsaru yaumal qiyamah bima mata alaih. Karena kamu akan dibangkitkan di akhirat nanti seperti kamu diwafatkan, kata Rasul. Kebayang kita sedang apa kita coba?
Hitung waktu kita sehari, coba hitung. Tidur aja 8 jam satu hari udah pasti, betul? Itu belum urusan macet, warawiri jalan bisa 4 jam, 12 jam kebuang, betul? Entah 12 jam lagi mungkin kita coba kerja 8 jam. Tinggal 4 jam waktu kita. Sholat kita enggan, baca Quran kita enggak sempet, coba. Sudah telepon orang tua belum hari ini? Sudah bahagiakan mereka belum? Bersedekah bagaimana? Jangan-jangan umurmu habis di depan handphone. Tak. Yang kau bawa kemana saja. Sampai ke WC pun kau jawab salam mereka, betul? Mana Quran yang kau miliki? Ya alhamdulillah Ustaz, handphone kami semua isinya juga ada Qurannya Ustaz. Ya alhamdulillah, cuma yang sering dibuka apa? WA, betul ya. Kebayang gak tuh? Ya kita sekarang ngerumpi gak face to face. Tapi finger. Finger to finger ya. Antar tangan kita nih. Gak main-main, coba mulai kritisi. Ya Allah, iya ya. Ini waktu makin sedikit bukan makin banyak. Aneh. Kalau orang menganggap umur ini makin panjang tuh aneh. Ya Allah. Aneh. Saya sering sampaikan pakai bahasa yang gampang di beberapa tempat. Ya kalau di sini sih saya nggak ngelihat, jujur. Tuban Mojokerto ini saya nggak ngelihat macet dari kemarin. Masih aman. Coba kalau di Jakarta. Nangis kita kalau ingat hitung-hitungan umur. Umur nih kurang lebih kayak umur Rasul 60 tahun. Taruh lebih dikit lah, gampang yang dikit ya. Umpama umur 60 enggak full 60 tahun, enggak full. Tidak full 60 tahun kalian ibadah, tidak. Sama sekali tidak. Kalau si Subhan dikasih umur 60 nih sama Allah enggak lama lagi dong. Umur 60 tuh enggak full ibadah. Saya orang Islam berkeyakinan catatan pahala dan dosa itu dimulai ketika saya balik. Ya saya orang-orang yang agak tua, orang-orang dulu lah istilahnya, enggak anak-anak sekarang. Dulu tuh balik 15 tahun. Kalau sekarang anak 8, 9 tahun bisa maksiat, sekarang kan udah balik. Dulu 15 tahun masih aman baru balik. Belum paham, cuma sudah mimpi perempuan haid umur segitu tuh. Umur 60 tuh gak full ibadah, kepotong masa balik 15 tahun. Tinggal berapa? 45. Umur 60 sebenarnya cuma 45 tahun jatah kita berbuat baik. Karena kepotong balik. Antum sia-siakan umur. Masya Allah. Saya gede di Jakarta, lahir di Jakarta. Kena macet tiap hari. Teman saya yang dokter bilang kalau bisa sih Ustaz, 8 jam satu hari tidurlah. Karena kalau kurang 8 jam terpusing pala vertigo. Iya, saya pakai 8 jam satu hari saya tidur. 8 jam per 24 jam kali 60 tahun. 20 tahun saya merem, betul. Kalau 8 jam saya tidur satu hari. Kebayang gak umur yang 45 dipotong 20 tahun merem tinggal berapa? Cuma 25. Jatah kita berbuat baik cuma 25 tahun. Astaghfirullahaladzim. Kita mau buang nih waktu. Allahu Akbar. 25 tahun tuh enggak lama. 5 kali pemilu, betul. Enggak berubah Indonesia. Masya Allah. 25 tahun juga enggak full. Tadi yang saya bilang kalau di Jakarta urusan macet. Kerja sama macet. Ya Allah. Ini bicara macetnya dah, gak usah bicara kerjanya dah. Macetnya aja dah. 2 jam sejalan, pergi sejalan, pulang sejalan. 4 jam urusan macet doang. 4 jam per 24 jam kali 60 tahun, 10 tahun kita urusan macet doang. Belum kerjaan tuh, 10 tahun urusan macet. Umur yang 25 dipotong macet 10 tahun tinggal berapa? 15 tahun. 15 tahun. Jatah berbuat baik cuma 15 tahun. 3 kali pemilu, betul lah. Lebih pesimis lagi kita. 15 tahun juga enggak full. Belum kepotong kondangan. Ya. Janjian sama orang, ngobrol ini itu. Aduh.
Ini kematian mendatangi kita tiap hari, kita ibadah juga enggak. Coba mulai. Coba mulai kritisi. Paling bersih 7 tahun jatah kita berbuat baik. Udah gitu enggak mau sholat di masjid, enggak mau puasa, enggak mau bersedekah. Mau bawa apa ngadep Allah? Ngebuang waktu tongkrong tiap malam. Gonjreng depan gang. Modal tepok tangan turun naik angkot, maksiat dirutinkan. Innalillah. Ada yang kalem berdua di pojokan warung, ngeliatin kayu, sekak ster, subhanallah. Ini orang tenang banget sih hidupnya. Allahu Akbar. Wa yadu billah wa na'udzubillah. Kayaknya yuk muhasabah diri yuk. Ini kita nggak tahu nih ajal menjemput kita kapan, kita nggak pernah tahu nih. Jangan sampai waktu terbuang percuma. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini nih ya menggerakkan hati kita lah untuk menjadikan hari yang akan datang lebih baik ketimbang hari ini. Jangan Anda anggap umur ini makin tambah, umur makin kurang, bukan makin tambah. Ya waktu ini bergulir, makin hari makin dekat lubang kubur kita. Jangan kayak orang yang nggak paham, ulang tahun tiup lilin sambil nyanyi, panjang umurnya, panjang dari Hong Kong, dari mana tuh? Umur ini Senin, Selasa, Rebo, Kemis nyemplung, panjang dari mana? Pendek, robah aja tat, pendek umurnya, nggak diundang besok ente kalau gitu. Udah serba salah, jangan. Waktu yang ada ini manfaatkan, masih punya orang tua temuin, bahagiain. Ustadz kita ini orang perempuan gimana? Ustadz ngomong tentang anak laki, ibumu, ayahmu. Kita perempuan gimana berbaktinya Ustadz? Betul. Islam katakan baktimu pada suamimu, baktimu pada rumah tanggamu, kau bentuk anakmu menjadi anak yang soleh, itu baktimu untuk orang tuamu. Jadilah ibunda untuk para ulama. Jadilah orang-orang yang menjadi madrasah buat anak-anaknya. Bukan malah mencontohkan kemaksiatan, bukan. Anak dititipin sama pembantu saja. Ibunya ngaji bagus. Cuma anak di tangan siapa? Yang paham makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, ibunya yang ngaji. Si mbak enggak paham. Yang paham makan minum jangan diri, ibunya sudah ngaji, mbak enggak paham. Ini gak main-main, jangan. Dalam satu hari anakmu berapa jam sama pembantunya? Anak tergantung temannya. Almaru ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Ini anakmu di tangan siapa seharian? Orang pintar, orang bodoh. Coba mulai berpikir. Makanya di negeri-negeri kafir, ini babysitter disekolahin sampai S2. Di kita mah pilih yang bodoh malahan. Cari yang bodoh aja pak, jadi gak minterin. Anak dipegang sama orang bodoh, cari yang pinter. Kalau memang kita gak bisa. Kemarin saya di rumah Syekh Khalid di Madinah. Saya lihat sekali bagaimana cara dia mendidik anak. Itu anak-anaknya dipegang sama orang-orang hebat. Lagi diajar dari maghrib ke isya. Masya Allah. Ya karena memang anak tergantung temannya. Lihat, kepikir gak sama kita? Anak kita dipegang sama siapa seharian? Siapa temannya? Coba mulai berpikir. Jadi jangan heran kalau anak gede kurang ajar sama orang tua. Orang tuanya gak bisa ngedidik. Jangan heran. Ya, jangan heran. Ya, Masya Allah. Ini gak main-main. Ayo persiapkan masa depan kita dari sekarang. Yang pasti itu mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Rabb yang menciptakan kamu sampai datang al-yakin al-maut. Maut ketika mendatangi kita, entah sedang apa kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita sedikit berdialog kali ya, baca tanya jawab nih yang kira-kira bagus dan saya kasih soal. Nanti kalau yang bisa jawab ada hadiahnya nih. Ya.
Ini pertanyaannya mungkin nggak banyak yang kita bacakan ya, karena seperti itu ya. Tapi akan kita sortir nih yang layak, yang sesuai dengan materi. Maaf yang nggak sesuai dengan materi nggak dibaca. Ya. Fadal. Bagaimana jika keluarga tidak menyetujui saya menikah dengan seorang akhwat yang menjalankan sunnah, bercadar dan berakhlak baik dengan alasan agar tidak jadi omongan tetangga? Orang tua saya sudah meninggal, keluarga ada paman, nenek dan saudara. Emang ini di Indonesia nih sunnah masih jadi aneh-anehan. Padahal datangnya Raja Salman kemarin jadi contoh tuh. Makanya berhasil dulu jadi orang, apa juga enak, ngapain juga enak. Orang kalau nyuna kayak jadi omongan, pakai cadar jadi omongan. Iya memang cadar tidak wajib. Itu mustahab, disukai. Kalau bisa pakai lebih baik ketimbang tidak. Kenapa? Karena fitnah kan begitu. Cuma di masyarakat masih awam. Di masyarakat masih awam. Ya kita perlu lihat, jangan paksakan sesuatu yang mustahab di tengah-tengah orang yang masih awam, itu lebih baik. Ya, tapi kata Ibnu Shalih Utsaimin, kan kalau buat perempuan almar'atu aurat, perempuan tuh aurat, semuanya aurat, betul. Sampai kaki perempuan harus pakai kaos kaki, betul? Karena aurat. Kalau boleh jujur di antara ribuan laki-laki ini, ada gak yang demen sama jempol kaki perempuan? Nyaris orang gak demen sama jempol kaki perempuan, tapi harus ditutup. Apalagi hidung sama mulut yang lebih lucu dari jempol kaki, betul? Itu bahasa ulama. Cuma tetap ya banyak masyarakat yang belum paham. Jadi jangan Anda paksakan hukum furu'iyah sebelum sama akidah. Ke orang tua begitu. Orang tua Anda akidahnya belum satu. Sunnah belum merata, dipaksakan mustahab. Kebayang nggak kalau gara-gara yang mustahab rumah tangga Anda nggak dapat ridho? Kebayang tidak? Buat apa rumah besar, anak lucu, istri cantik, berhasil buat apa? Kalau pada akhirnya nggak dapat ridho orang tua, nggak ada manfaatnya hidup. Betul? Tahapan lah, makanya orang tuanya diajak ngaji. Bu, kita ngaji dulu. Setelah ngaji sekian lama satu akidah, mulai bicara, Bu, kalau seandainya aku dapat perempuan yang pakai kerudung panjang seperti di Quran itu loh Bu. Seneng gak Bu ya? Ya seneng lah, enak. Ini belum dialog, belum ngaji udah langsung pokoknya cadar. Awas nggak begitu. Antum susah sih ngomongnya. Semua ada proses, nggak bisa ya. Jangan pengen pakai ilmu kunnya Allah, kun payakun. Gak bisa. Semua ada proses. Ini gak baik banget. Cuma mungkin belum siap. Tapi gak apa-apa, itu mustahab kok. Yang penting yang wajibnya. Betul? Baru yang mustahabnya nanti. Makanya ada proses lah. Bismillah Ustadz. Kedua orang tua saya telah meninggal dunia. Apakah mertua saya termasuk pintu surga? Ya iyalah, nggak ada bekas mertua. Bekas mertua, bekas mantu nggak ada. Bekas bini, bekas laki ada. Ini orang tua, walaupun jangan dibandingkan sama orang tuamu, beda. Cuma kan anakmu cucunya, betul? Nasabnya sampai ke dia, nggak main-main itu. Makanya kalau masih punya mertua, sayangin, cintain. Ya sebantar-bantarnya doa dah. Ya kadang-kadang aktivitas dunia ini bikin kita jarang ketemu. Mau bilang apa ya, tapi yang penting kabar gak putus. Insya Allah baik, mudah-mudahan. Makanya orang laki kalau nyari perempuan jangan lihat tampang doang. Secara umum al-walad lil khal. Anakmu tergantung iparmu tuh.
Jadi kita kalau mau nikah, saya pengen nikah cari orang bule nih Tat, biar jadi mualaf. Ya bagus. Cuma ipar kamu dakwahin. Ntar kalau istrimu hamil, kamu meninggal, anakmu di tangan siapa? Kan begitu. Dakwahin iparmu supaya nggak makan riba. Kamu nggak ada umur, anakmu di tangan orang yang benar. Kamu safar, anakmu dibawa ke omnya, ke tantenya yang makan riba, nasib. Betul? Makanya jangan gampang kegoda sama tampang. Lihat ilmu, itu penting banget. Al-walad lil hal. Anakmu tergantung halnya. Ya ini ipar pamannya atau tantenya. Itu gak main-main tuh ya. Dipegang. Perempuan juga sama. Jangan lihat laki cuma jambulnya doang. Waktu ta'aruf ngobrol. Waktu ta'aruf. Jangan cuma lihat-lihatan malu. Ngobrol. Kamu kemari, kenapa kemari? Ya karena pengen kenal sama kamu. Emang kenapa kenal sama aku? Ya katanya kamu orang baik. Terus kalau udah nikah nanti emang kamu yakin kamu bisa menghidupkan aku dengan cara yang benar? Insya Allah. Punya teman ulama gak kamu? Tanya. Ulama belum pulang gitu loh. Belum punya teman ulama mau nikah. Nanti punya masalah rumah tangga, datangnya ke tempat tongkrongan bukan ke ulama. Kalau punya teman ulama enak, punya masalah telepon. Assalamualaikum Syekh, Assalamualaikum Ustaz, Anda punya masalah nih, enak. Ini gak punya teman ulama, gak punya teman orang baik, mau nikah, punya masalah, ke anak underground apa underpass. Betul ya? Main jelek-jelekan akhirnya kalau begitu. Jangan. Perlu tuh penting tuh cari lelaki yang memang paham jalan ke sorga. Syukur-syukur penghafal Quran. Ya insya Allah, tapi dia berilmu secara umum. Ya penampilan ya penting, orang tiap hari ketemu, betul ya. Jadi betul-betul harus paham lah. Ustadz, mana yang lebih didahulukan, membantu mertua atau membantu fakir miskin? Mertua saya hidup sendiri Tat, mana yang lebih dulu menghasilkan mertua yang sudah hidup sendiri? Saya dan istri, jazakallah. Ya mertua lah ya. Kan orang miskin yang paling dekat hidup kita ya mertua kita ya. Keluarga kita dulu baru yang lain. Jangan semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, jangan ya. Kamu bantu orang kemana-mana, orang rumah kurang ya jangan. Emang kalau kamu meninggal yang talkinin kamu siapa? Orang jauh, kalau orang deket. Ya udah cukup nih mertua, tetangganya mertua, keluarganya mertua, boleh. Itu mereka orang yang paling dekat dalam hidup kita tuh. Assalamualaikum Ustadz, ana tanya Ustadz, hukum tato haram. Ustadz, apakah ana wajib hilangin tato ana tak terlalu banyak Ustadz? Ana takut ibadah ana tidak diterima Ustadz. Ana takut Ustadz, syukran Ustadz. Banyak amat Ustadz, ini ada 1, 2, 3 mana. Iya ini kenyataan nih. Saya di Biker Soleh itu sama teman-teman yang pada betato semua tuh. Ada yang datengin saya, Ustadz, apakah tato harus dihilangkan Ustadz? Ya wajib, saya bilang begitu. Kalau seandainya tidak sanggup Ustadz, ya fattakullah mastata'tum, bertakwalah semampunya Ustadz. Karena Allah Ghafurur Rahim. Antum sudah usaha, sudah, cuma gak sanggup, serahkan ke Allah. Dibuka bajunya, astagfirullahaladzim. Kalau ini gimana Ustadz? Ini koran saya bilang ini. Kayak wallpaper. Waduh. Ya sama, tato banyak dikit sama, usahakan hilang. Kalau nggak mampu serahkan ke Allah. Saya paling sering nih bawa orang bertato, apalagi kemarin tuh ya, tiap akhir tahun saya kalau ke umroh ini selalu bawa mantan DJ, mantan ini. Innalillah itu badan, masya Allah. Kalau udah pakai baju ihram saya siap jadi tameng dah. Orang Arab kan ngomel mulu, nggak orang bertato. Ya tapi mau bilang apa? Ketika antum sudah berusaha, antum nggak sanggup, serahkan semua ke Allah. Saya punya kok teman-teman yang pada bertato sampai habis badannya, tato semua mukanya nih, masya Allah, tato semua. Sekarang dia sudah bertobat, dia sedang menghafal Quran, banyak. Kenapa? Ada masalah apa?
Teman-teman di Bali begitu kemarin kan. Anak-anak bikers itu. Antum gak malu tat sama anak tat, ayo kita panco. Dia bilang kita buka. Syuting gitu loh. Ada apa, kenapa? Manusia mana yang tidak punya masa lalunya, betul? Orang punya masa lalu. Al-amal bi khawatimiha, amal tergantung akhirnya. Jangan lihat dia dulu, lihat dia sekarang, Masya Allah. Kadang mantan begundal taubat lebih baik ketimbang mantan orang baik gak paham keburukan sekarang jadi buruk. Allah punya hak. Sejengkal lagi kita masuk neraka. Kalau Allah kasih hidayah, dia masuk surga. Tapi sejengkal lagi dia masuk surga, kalau Allah nggak ridho, dia jadi penghuni neraka, betul? Al-amal bi khatimiha, amal tergantung akhirnya. Masya Allah. Kita tanya.